There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semua, masih tetap semangat ya? Aku doain kalian semua selalu sehat dimanapun kalian berada dan selalu dilimpahkan rizki, amin. Nah, hari ini alhamdulillah ya, aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, semoga aja apa yang aku share ini bisa memberikan motivasi serta semangat buat kalian semua sesama ibu rumah tangga juga. Kali ini aku berkegiatan di dapur dahulu ya teman-teman, karena aku tuh mau masak gitu teman-teman. Jadi di sini aku masak sambil gendongan karena emang adik Arka itu lagi nggak bisa ditinggal ya teman-teman. Jadi adik Arka itu emang susah ditinggal, masih mendingan kakak-kakaknya dulu. Nah, ini untuk adik Arka itu setiap hari kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan aku tinggal sebentar aja, dia itu pasti nangis. Ya udah, alhasil aku gendong aja kayak gini. Karena kalau nggak kayak gini nanti aku nggak bisa beraktivitas ya teman-teman. Ini sebelumnya aku mau ngeblender bumbu-bumbunya. Jadi alhamdulillah aku tuh udah punya blender baru. Jadi aku udah nggak perlu ngulek-ngulek lagi ya teman-teman kalau mau masak pakai bumbu yang banyak. Nah, di sini itu aku pakainya itu bawang merah, bawang putih, ada kemiri juga, sama ada cabai keriting. Nah, kalau biasanya pas sebelum aku punya blender, aku tuh kalau ngulek pakai ulekan manual gitu teman-teman, dan itu lumayan lama. Apalagi kalau aku tuh lagi ngulek cabai keriting gitu ya teman-teman, karena cabai keriting itu kan susah banget buat halusnya gitu. Nah, ini untuk minyaknya mau aku taruh di tempat minyak. Jadi ini tuh aku tadi habis menggoreng telur gitu dan masih ada minyaknya, itu minyaknya lumayan banyak. Jadi aku kurangin dulu minyaknya. Nah, mungkin ada kalian yang bingung mau masak apa hari ini. Siapa tahu resep aku ini bisa menginspirasi gitu ya teman-teman. Menu aku hari ini tuh menu simple gitu. Nah, jadi hari ini tuh aku mau bikin telur balado. Tadi aku tuh sempat ngerebus telur 10 biji gitu teman-teman. Dan yang 2 itu udah dimakan kakak Nabila sama kakak Azza. Jadi untuk kakak Nabila itu dia itu memang suka banget yang namanya telur rebus gitu ya teman-teman. Dan tadi itu udah dikupasi sama dia dan dia makan habis 1 butir. Terus kakak Asa juga udah habis 1 butir juga. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, walaupun belum makan nasi tapi udah kemasukan telur, jadi lumayan lah bisa buat ganjal perut gitu teman-teman. Terus juga tadi juga udah minum susu juga, seperti biasa anak-anak aku tuh minumnya itu susu kotak gitu teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya ini mau aku tumis-tumis gitu. Ini numisnya agak lama karena pas blender itu aku ngasih airnya kebanyakan gitu teman-teman. Nah, ini setelahnya aku mau masukin telurnya dan mau aku aduk-aduk biar rata gitu ya teman-teman. Untuk video kali ini durasinya agak panjang, tapi semoga kalian itu betah nontoninnya, nggak di skip-skip untuk iklan dan videonya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini aku juga mau lap-lap di bagian meja karena tadi itu habis ngupas-ngupas bumbu, jadi di sini itu kotor gitu ya teman-teman. Tapi kalau di kamera sih nggak kelihatan, tapi aslinya itu kotor banget. Makanya ini aku sambil lap-lap aja.
Terus ini aku mau aduk-aduk lagi biar airnya itu sampai agak surut gitu ya teman-teman, dan tentunya nggak gosong. Nah untuk apinya aku nggak pakai api yang terlalu besar, aku pakainya api yang sedang-sedang gitu. Ayo teman-teman, tetap semangat ya buat melaksanakan atau menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, yang walaupun pekerjaannya itu nggak ada habisnya, kita itu harus tetap bersemangat. Nah, dengan menonton video aku ini, aku berharap sih kalian itu tambah semangat gitu ya. Yuk yang lagi rebahan atau lagi males-malesan, semoga setelah melihat video aku ini kalian jadi lebih bersemangat lagi. Nah ini untuk bumbunya itu masih kelihatan kental banget gitu, karena ini belum aku tambahin air ya teman-teman. Jadi ini itu masih bumbu sama santan aja gitu teman-teman. Nah ini untuk telurnya itu sisa 7 butir tadi karena udah dimakan sama anak-anak. Nah ini untuk airnya itu nggak aku kasih banyak-banyak itu, karena aku tuh sengaja biar kuahnya itu agak kentalan gitu ya teman-teman, jadi nggak cair. Nah mohon maaf ya teman-teman kalau tadi tuh suara aku tuh agak serak gitu, karena seperti biasa sih aku tuh kalau dubbing itu di subuh. Jadi aku tuh kalau dubbing itu subuh-subuh gitu teman-teman. Ini aja aku dubbingnya itu sambil pumping gitu. Jadi aku tuh tadi udah nenenin adik Arka, terus aku lanjut pumping dan aku lanjut edit video, terus aku dubbing sekalian gitu teman-teman. Jadi biar aku tuh bisa konsisten buat upload video lagi, dan semoga aja aku tuh nggak vakum-vakum lagi seperti kemarin ya teman-teman. Karena kalau vakum itu viewers jadi berkurang. Terus dulu pas aku tuh masih ngejar jam tayang, itu jam tayang aku tuh makin hari makin turun gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih mengejar 1000 subscriber terus 4000 jam tayang, aku doain semoga cepat mencapai target ya teman-teman, dan terus semangat buat kontennya. Kalau bisa jangan vakum-vakum kayak aku ya teman-teman, karena beneran deh itu bikin jam tayang itu ngedrop, dan mungkin aja subscriber juga berkurang, terus juga viewers terutama ya teman-teman itu makin hari makin berkurang juga. Nah tadi pas aku dubbing itu pas ada adzan subuh gitu teman-teman, jadi aku jeda terlebih dahulu. Ini selanjutnya aku mau sapu-sapu di area depan rumah. Jadi tadi aku tuh udah selesai masak gitu ya teman-teman, udah mateng, dan suami aku tuh lagi makan gitu di depan TV. Terus ini aku selanjutnya tuh lagi nyapu-nyapu gitu, mumpung anak-anak itu lagi sama ayahnya ya teman-teman, lagi nonton TV juga. Nah biasanya aku tuh kalau edit video maupun dubbing itu emang di jam-jam segini teman-teman, kisaran jam 3 sampai jam 4 atau jam 5 gitu, karena di jam-jam itu tuh anak-anak masih pada tidur. Kalau siang hari aku tuh agak susah gitu kalau buat ngedit ataupun buat dubbing, karena ya emang kalau pagi hari sampai jam 8 malam itu masih repot-repotnya gitu ya teman-teman, karena anak-anak itu kan belum pada tidur. Dan biasanya kalau misalkan anak-anak itu tidur siang, aku juga ikut tidur siang juga, supaya badan aku tuh tetap fit gitu ya teman-teman, karena kan kita itu bekerjanya itu full gitu ya teman-teman. Jadi kita itu usahakan biar badan kita itu tetap sehat dan tetap fit gitu. Ini tuh sebenarnya udah sekitar jam 9-an gitu ya teman-teman, jam 9 pagi. Ini tuh aku masaknya itu emang agak siangan gitu, tapi anak-anak tadi juga
udah makan telur rebus, terus juga udah makan nasi goreng gitu. Nah ini untuk debunya itu banyak banget, terus ada sisa nasi-nasi gitu teman-teman. Nah untuk sekarang ini aku nggak susah lagi buat buang sampah ya teman-teman, karena sekarang ini aku tuh kalau buang sampah gampang, karena yaitu ada tukang sampah yang ngambilin gitu setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu. Jadi alhamdulillah lah aku tuh nggak buang sampah sendiri, karena kalau buang sampah sendiri itu tempatnya jauh gitu ya teman-teman, dan suami aku tuh kadang repot juga kalau misalkan buang sampah sendiri, karena mengingat kalau suami aku tuh pulang kerja itu badan itu udah capek, terus juga udah nggak bisa buat buang sampah gitu ya teman-teman. Nah untuk sampah-sampah basah seperti sisa nasi ataupun sayuran biasanya aku buang ke belakang, karena emang di belakang itu ada ayamnya Mbah gitu, jadi ada yang makan gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sih untuk sisa nasi itu nggak mubazir, karena ada yang makan yaitu ayam-ayamnya Mbah. Terus ini selanjutnya aku mau ngepel di area dapur, karena seperti biasa kalau misalkan kita itu habis masak itu pasti cipratan minyak itu kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi ini mau aku pel aja, terus nanti aku pel juga di area depan juga, jadi semua aku pel gitu ya teman-teman. Nah ini untuk rak piringnya itu masih kosong, karena tadi itu aku habis nyuci piring tapi nggak aku rekod dan belum aku taruh di rak piring lagi, karena aku tuh kalau habis nyuci piring biasanya nunggu tiris gitu, nunggu piringnya itu nggak basah ya teman-teman. Nah jadi kalau nanti misalkan piringnya itu udah nggak basah baru aku taruh di rak piring. Nah untuk sekarang juga aku ngepelnya gampang ya teman-teman, karena kemarin itu aku habis beli pel-pelan ini, jadi ini tuh lebih memudahkan buat aku ngepel gitu ya teman-teman. Karena dulu tuh pel aku yang semprotan itu udah patah, jadi aku ganti sama pel mop yang ini, dan ini tuh lebih enak sih menurut aku kalau buat ngepel gitu. Jadi kita tuh nggak meres-meres airnya gitu ya teman-teman. Nah aku tuh sebenarnya kepingin upgrade HP gitu teman-teman, karena HP yang buat ngevlog aku ini tuh HP-nya itu udah pecah gitu karena jatuh dari tripod. Jadi dulu itu aku kan pakainya tripod yang ada ring light-nya gitu, dan aku tuh belinya murah ya teman-teman. Itu tuh aku belinya 60.000 di Shopee, itu udah gratis ongkir. Dan itu kemarin itu patah karena nggak tahu juga sih teman-teman, mungkin ya emang itu bahannya juga kurang kuat gitu, jadi ya itu udah patah, terus aku ganti tripod yang baru. Nah untuk HP-nya itu kameranya tuh nggak terlalu bagus gitu ya teman-teman, jadi gambarnya itu agak bureng-bureng gitu, makanya mudah-mudahan sih nanti kapan-kapan kalau ada rezeki pingin upgrade HP gitu ya teman-teman, tapi ya nggak tahu juga HP apa, terus belinya itu bisa kapan juga nggak tahu juga ya teman-teman, pokoknya nunggu rezeki ada. Nah tadi itu ada Arka itu nangis, jadi aku gendong lagi deh kayak gini. Kalau nggak digendong kayak gini nanti ya aku nggak bisa beraktivitas gitu ya teman-teman. Jadi tadi itu ada Arka itu udah sempet tidur, aku taruh di kamar, tapi tadi pas aku lagi nyapu-nyapu gitu tiba-tiba dia itu bangun, jadi ya udah aku gendong aja kayak gini. Nah biasanya itu kadang aku taruh di stroller juga, tapi kalau di stroller dia itu juga nggak bertahan lama juga sih, paling sebentar aja itu udah nangis.
kecuali kalau strollernya itu aku dorong-dorong gitu, dia itu pasti betah ya teman-teman. Nah terus selanjutnya aku tadi tuh udah selesai ngepel-ngepel, udah bersih, udah kinclong semua. Selanjutnya ini aku mau naruh piring-piring yang udah aku cuci tadi pagi gitu teman-teman. Nah ini untuk piringnya itu nggak terlalu banyak, sengaja aku ngasihnya itu segini yang di rak piringnya teman-teman, nggak aku keluarin semua untuk perlengkapan dapurnya karena takutnya itu tempat piringnya atau rak piringnya itu roboh, jadi aku keluarin segini aja ya, juga buat ngurangin cucian piring gitu ya teman-teman. Kalau misalkan aku keluarin semua perlengkapan dapur aku itu nyata ya teman-teman, aku jadi tambah males buat nyuci piring karena aku tuh lihat piring yang bersih itu ada, jadi alhasil nanti tambah numpuk gitu. Makanya aku taruh aja segini aja gitu teman-teman, dan sisanya itu aku taruh di kardus. Seperti gelas-gelas juga aku taruh di kardus karena gelas belimbing itu banyak banget gitu teman-teman, jadi aku tuh naruhnya itu cuma beberapa aja. Selanjutnya ini aktivitas aku di sore hari ini, aku mau nyiapin baju kerja suami aku karena ini tuh udah jam setengah 4 sore. Nah tadi itu aku aktivitasnya tuh dari pagi sampai sore gitu ya teman-teman. Ini tuh biasanya aku nyiapin perlengkapan kerja suami aku tuh dadakan kayak gini. Biasanya kalau mau berangkat kerja baru aku siap-siapin gitu. Nah ini alhamdulillah aku udah selesai nyiapin baju kerja suami aku. Terus ini untuk baju yang kotor mau aku taruh di belakang ya teman-teman. Nah biasanya aku tuh kalau nyuci baju kerja suami aku tuh aku pisah karena baju kerja suami aku itu kan bekas oli gitu, jadi aku pisah dengan pakaian yang lain. Dan untuk celana jeansnya itu biasanya aku sikat gitu teman-teman, karena kalau nggak disikat itu olinya masih banyak gitu, nggak hilang ya teman-teman. Nah siapa tahu nih kalian itu punya tips bagaimana sih ngilangin bekas oli, bisa ya teman-teman di share di kolom komentar biar nanti aku coba, karena beneran aku tuh nggak tahu cara buat ngilangin bekas oli gitu teman-teman. Nah ini itu yang videoin itu suami aku ya teman-teman, jadi agak goyang-goyang gitu karena tripodnya itu dipegang sama suami aku. Jadi tadi pas suami aku tuh lihat aku lagi rekod, katanya dia itu mau bantuin buat shoot video. Nah hasilnya tuh kayak gini, agak goyang-goyang gitu karena kan emang shootnya itu sambil dibawa jalan gitu ya teman-teman, jadi untuk hasil videonya itu kurang maksimal. Sembari suami aku tuh ngesut video, aku sambil siap-siap gitu teman-teman, karena habis ini aku mau nganter suami aku buat berangkat kerja. Jadi setelah di kontrakan yang baru ini, karena jauh dari jalan poros atau jalan utama, aku tuh antar jemput suami aku gitu ya teman-teman. Jadi ini udah jam 4 lebih gitu, dan aku mau ngantar suami aku buat berangkat kerja. Ini anak-anak juga pada ikut seperti biasa, dan anak-anak itu biasanya pada antusias gitu ya teman-teman kalau mau jemput suami aku ataupun mau ngantar kerja ayahnya. Nah tadi anak-anak udah aku mandiin juga, jadi mereka tuh udah pada mandi, aku juga udah mandi. Jadi nanti kalau misalkan pulang ke kontrakan itu akunya udah nggak repot lagi ya teman-teman. Jadi aku juga tadi udah sholat asar juga. Nah ini aku lagi di perjalanan menuju tempat nunggu bisnya suami aku ya teman-teman. Jadi biasanya suami aku itu kalau nunggu bis itu di sini, ini tuh di samping masjid besar.
Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.